Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Moeza Story. Di video kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman pribadi saya tentang Jai Langkung. Bagi teman-teman yang mungkin pernah bermain Jai Langkung atau mungkin yang belum tahu Jai Langkung. Jadi sebelum saya masuk ke cerita pengalaman saya mengenai Jai Langkung ini, saya akan bercerita tentang bagaimana Jai Langkung ini sejarah awal mulainya itu seperti apa. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Kata-kata ini bukan sekedar mantra permainan anak-anak. Ini adalah pintu menuju dunia lain, dunia yang tak kasat mata. Inilah kisah tentang Jai Langkung, sebuah ritual mistik kuno yang masih membekas hingga hari ini. Asal-usul Jai Langkung atau dalam pelafalan aslinya Cai Langkung berasal dari komunitas Tionghoa kuno. Jadi Cai Langkung ini secara harfiah berarti tuan keranjang sayur. Jadi dulu permainan Jai Langkung itu menggunakan keranjang sebagai media pemanggil roh. Di Tiongkok, praktik memanggil arwah bukanlah hal asing. Mereka percaya bahwa roh orang mati bisa diajak berbicara melalui media tertentu. Boneka, patung, bahkan papan tulisan. Nah, saat gelombang migrasi Tionghoa datang ke Indonesia pada abad ke-17, tradisi ini pun ikut dibawa. Di tanah Jawa, Bali, dan Sumatera, Cai Langkung berasimilasi dengan budaya lokal. Dari sinilah lahir nama Jai Langkung. Dan ritual dan peralatannya, ritual Jai Langkung ini sangat sederhana, tapi syarat makna. Dibuat dari batok kelapa sebagai kepala, lalu diberi baju seperti manusia dan tongkat kayu sebagai badan. Di tangan boneka diletakkan pena atau pensil. Ketika mantra dibacakan, dipercaya roh masuk ke dalam boneka. Tangan boneka lalu akan menulis, menjawab pertanyaan, atau bahkan menggambar simbol misterius. Satu hal yang selalu diucapkan sebelum memulai, Jai Langkung, Jai Langkung, di sini ada pesta kecil, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Nah, ini adalah salah satu mantra yang fenomenal ya teman-teman ya. Kalimat yang terdengar ringan, tapi punya makna serius. Memanggil roh tanpa tanggung jawab untuk mengembalikannya. Transformasi menjadi permainan, jadi saat itu di era 1980-an hingga 1990-an, Jai Langkung mulai bergeser menjadi permainan anak-anak. Di sekolah, kampung, dan asrama, boneka batok kelapa menjadi sarana hiburan dan uji nyali nih. Tapi, tak sedikit juga yang mengaku mengalami kejadian yang tidak terduga. Tangan bergerak sendiri, tulisan muncul tanpa kendali, atau bahkan kesurupan. Apakah itu sugesti, atau benar ada sesuatu yang datang? Di tahun 2001 menjadi titik balik Jai Langkung masuk ke budaya pop. Film Jai Langkung karya Rizal Mantovani dan Yosef Purnomo itu sempat meledak ya teman-teman di bioskop, dan mantra Jai Langkung kembali hidup di tengah generasi baru saat itu. Dan sejak saat itu Jai Langkung menjadi ikon horor Indonesia, tampil di layar lebar, sinetron, hingga YouTube. Namun banyak yang lupa, di balik ketakutan ada warisan budaya yang jauh lebih tua. Antara mitos, mistik, dan budaya, jadi Jai Langkung bukan sekedar boneka batok kelapa, ia adalah cerminan cara manusia menghadapi kematian, kehilangan, dan rasa ingin tahu pada hal-hal gaib. Bagi sebagian orang, itu hanya permainan, tapi bagi yang percaya, ini adalah ritual pemanggilan arwah yang nyata dan berbahaya. Mungkin yang paling penting adalah kita belajar mengenali warisan budaya ini dengan hormat, bukan hanya rasa takut. Ya, jadi itu sejarah singkat mengenai Jai Langkung teman-teman yang berasal dari Tiongkok. Dan sekarang masuk ke cerita pengalaman pribadi saya bermain Jai Langkung. Saat itu saya masih berusia sekitar kelas 6 SD. Saat itu saya bermain dengan teman-teman saya, dan kita melakukan dengan satu kertas itu kita menuliskan huruf dari A sampai Z, kemudian menuliskan angka 1 sampai 9 dan angka 0, lalu kita menggambar rumah itu teman-teman, rumah, dan kita menggambar yes dan no, seperti itu. Setelah itu, setelah semuanya sudah kita gambar, kita tulis, lalu kita pakai pensil. Jadi ini kita pakai media yang sangat sederhana ya teman-teman. Pakai pensil, kita tekan di letaknya di rumah itu, kemudian
Saat itu saya bermain dengan 3 orang ya, teman-teman saya dengan 2 teman saya, lalu kita memegang pensil itu bareng-bareng, dan ketika kita pegang lalu kita mengucapkan mantranya yang sederhana yang tadi teman-teman. Jadi pulang tak dijemput, pulang tak diantar itu. Saya juga agak merinding kalau saya sebutkan lagi mantranya. Nah setelah kita baca mantra 2-3 kali, nah di situ mulai agak aneh. Jadi si yang tadinya kita pegang pensil itu tiba-tiba gerak. Nah setelah gerak itu biasalah namanya anak-anak gitu ya. Kita biasanya nanya siapa namanya, terus kenapa dia meninggalnya gitu ya. Pas kita tanya siapa namanya, jadi nanti si pensil itu bergerak menuju satu huruf dan ke huruf lain sehingga nanti membentuk satu nama. Jadi gitu teman-teman. Habis itu setelah selesai, udah kita terima kasih aja, habis itu udah kita lepas gitu. Dan saat itu saya pikir kayaknya masa sih iya bisa gerak dengan sendirinya, ada makhluk halus masuk ke dalam pensil itu gitu kan. Saya pikir mungkin ini kerjaan teman saya aja iseng gitu ya. Nah setelah itu saya penasaran, akhirnya saya main sendiri teman-teman. Jadi saya main sendiri. Saat itu saya pernah kalau nggak salah main 3 kali. Yang pertama itu di kantin sekolah, dan yang terakhir itu di teras musola di kampung saya di daerah Ciamis. Dan itu yang paling saya kaget ya teman-teman. Jadi saya main di teras musola itu, saya main sendiri. Seperti biasa saya ucap mantra itu 2-3 kali. Tiba-tiba dia bergerak teman-teman. Jadi kayak ada mendorong gitu. Si pensilnya tuh kayak ada tenaga gitu. Nah pas udah bergerak itu baru deh kita tanya siapa namanya. Nanti dia akan menunjukkan namanya. Terus habis itu kita tanya kenapa meninggalnya gitu ya. Namanya juga anak-anak dulu gitu ya. Berani banget gitu sampai rasa takutnya tuh, saya tuh bener-bener rasa takutnya itu ya itu pas bener-bener dia bisa gerak sendiri. Saya takutnya dia ngikutin saya gitu sampai rumah, atau mungkin saya jadi kesurupan gitu. Makanya sejak saat itu saya memutuskan untuk percaya bahwa ini memang ada Jailangkung ini, dan saya tidak berani mencoba untuk memainkan ini lagi teman-teman. Nah uniknya saat saya bermain Jailangkung itu, ketika ditanya meninggalnya kenapa, itu anehnya tuh kayak meninggalnya tuh kayak nggak wajar teman-teman. Dan ini buat teman-teman mungkin yang pernah main, atau mungkin teman-teman yang paham agama, ustadz gitu ya, boleh tulis pendapat di kolom komentar. Jadi ini sebenarnya yang masuk ini korin atau jin atau makhluk halus atau apa ya teman-teman ya, karena saya juga bingung nih. Jadi memang dulu ini digunakan sebagai media pemanggil arwah untuk ditanya-tanya mungkin sebelum meninggal, selama hidupnya dia kenapa gitu kan, ngapain aja dan lain sebagainya. Dan apakah ini termasuk perbuatan syirik juga, saya juga nggak ngerti. Jadi karena dulu ini kan permainan anak-anak gitu, dan sampai sekarang saya tuh kalau ngeliat Jailangkung suka takut teman-teman. Bagi teman-teman mungkin yang pernah main Jailangkung, boleh tulis pengalamannya di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang belum pernah main, jangan coba-coba untuk memainkan permainan Jailangkung ini, karena setelah saya cari tahu ini termasuk perbuatan syirik ya teman-teman ya. Dan yang sudah pernah bermain, kita bertobat, mudah-mudahan dosa kita diampuni sama Allah. Mungkin itu aja pengalaman dari saya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Sehat dan sukses semuanya. Jangan lupa teman-teman like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.